apoteker vlogger. Tolong jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman atau kerabatnya. Jadi guys, awalnya tuh saya pertama kali bawa mobil itu diajar sama ayah sendiri. Terus setelah itu saya sempat juga belajarnya karena kesibukan lanjut pendidikan kuliahnya. Nah, setelah selesai kuliah, alhamdulillah saya mendapat gelar profesi apoteker. Terus saya mulai memberanikan diri lagi untuk belajar bawa mobil. Tapi karena saya alhamdulillah sudah punya penghasilan sendiri, maka saya di akhir tahun 2020 saya belajar di lembaga kursus mengemudi, yaitu Handayani. Selama saya belajar kursus mengemudi di Handayani, saya diajar oleh seorang instruktur mengemudi. Saya diajar mengemudi dari awal waktu itu di lapangan XMTQ, satu kali pertemuan. Selanjutnya di pertemuan kedua saya mulai memutari, saya mulai keluar maksudnya itu saya mulai keluar ke jalan raya. Itu di pertemuan kedua saya mulai memutari perempatan di XMTQ. Itulah saya berputar 2 kali. Nah itu tuh pertama kali saya bawa mobil di jalanan umum atau jalan raya. Terus selanjutnya di pertemuan ketiga itu kami mulai menjajaki agak jauh lagi, yaitu ke daerah Kendari Beach. Nah di situ kan jalannya 2 jalur ya. 2 jalur itu saya diajari untuk bagaimana berputar saat daerahnya tuh lagi macet. Sabar ya guys, saya diklakson dari belakang. Saya disuruh ke kiri-kiri sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di pertemuan selanjutnya saya itu belajar untuk memotong jalan, tapi masih di jalan yang 2 jalur ya. Jalan 2 jalur itu lumayan tidak terlalu sulit menurut saya ya. Itu bukan suatu tantangan. Yang saya rasa paling menantang itu saat keadaan lagi macet di sore hari ya. Itu di pertemuan selanjutnya di jembatan Tripping ya. Jembatan Tripping itu saya dari arah MTQ menuju jembatan Tripping. Nah di situ padat sekali. Terus ke arah bundaran apa ya situ, jalan depan RSUD kota ya, ke arah situ. Terus kita memutar belok kanan melewati Citraland. Setelah itu kita putar balik lagi karena di situ kan jalannya 2 jalur. Jadi tuh aturannya di Handayani, di mana kita awal titiknya, maka akhir titiknya juga di situ. Jadi saya tidak bisa pergi jauh-jauh
sekitaran MTQ saja dan bagian Andono, KB, karena kami dibatasi waktu sejam doang ya, 1 jam aja. Terus di pertemuan selanjutnya saya rasa tidak banyak yang saya ingat, karena saya rasa semuanya itu paling hanya untuk belajar belok, belajar parkir ya, sama belajar kalau misalnya di tanjakan kita berhenti mendadak. Terus kita mau mulai dari jalanan yang agak sedikit menanjak ya, itu di depan belakang rumah jabatan gubernur ya, di daerah Balai Kota. Saya rasa selama saya belajar di Handayani kurang lebih 8 kali pertemuan, satu pekan itu 2 kali, berarti kita terhitung sebulan ya, sebulan. Itu saya rasa memang ilmunya itu alhamdulillah banyak, dan awalnya juga saya berani bawa di jalan raya itu karena belajar mengemudi kursus di Handayani. Terus karena kesibukan juga, saya sempat setelah belajar alhamdulillah dapat SIM A. Terus saya kembali ke rutinitas saya sebagai pekerja. Terus saya mulai lagi mencoba untuk belajar sendiri, secara mandiri, dengan dibantu oleh ayah dan adik serta kakak. Itu akhir-akhir ini ya, baru di pertengahan 2021 lagi, Juli dan Agustus tepatnya hari ini, saya mulai lagi mencoba untuk memberanikan diri membawa mobil sendiri di jalan raya, meskipun saya masih didampingi oleh orang. Tapi alhamdulillah overall I think it's not bad. I think good talent. Dan guys, satu lagi yang perlu kita perhatikan dan kita hati-hati dalam belajar mengemudi itu adalah ketika kita di jalan 2 jalur, terus kita berada di sisi kanan, itu kita harus perhatikan mobil di depan maupun di belakang kita. Kalau misalnya di depan, jangan sampai terlalu mepet ya, terlalu sedikit jaraknya. Dan kalau di belakang, kita lihat apakah mobil yang di belakang kita itu mau melambung kita atau dia mengikut di jalur kita, jadi dia mempersilahkan kita gitu ya, karena kita tidak tahu apa saja yang bisa terjadi. Untuk itu, sebelum memulai aktivitas, kita harus membaca bismillah. Dan hati-hati juga sama kendaraan bermotor guys. Kendaraan bermotor itu kadang suka nyelip-nyelip ya, kadang juga suka melambung dari kanan, dari kiri. Jadi kita sebagai pengemudi kendaraan roda 4 harus memperhatikan hal-hal yang bisa membuat kita tunggu ya guys, ini di depan ada lampu merah dan kita harus berhenti dan menjaga jarak, bukan hanya social distancing saat pandemi, tapi juga saat berkendara ya guys. Ini aku tunjukkan dari kamera belakangnya ini ya. Tunggu ya guys, kita jeda dulu.